Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami turunkan Al-Quran yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati Allah, Anda kembali menyaksikan program ataupun tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan menuju manisnya iman. Di mana lagi Ustadz kalau bukan di Takjil, Taqarrub ke jalan ilahi. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kita kepada Allah pada hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program Takjil, program yang sangat luar biasa, dan semoga saja Anda pemirsa TVRI Bangka Belitung yang ada di rumah tetap diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa pada bulan yang sangat mulia ini, dan terus diberikan kekuatan untuk dapat lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada sore hari ini saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh sosok yang sangat luar biasa. Langsung saja kita sapa, yaitu Ustadz Ahmad Bastari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik Ustadz dan juga pemirsa TVRI Bangka Belitung, tema yang akan kita angkat pada Takjil kali ini yaitu Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Tentu Anda sudah tidak sabar lagi ingin mendengarkan paparan dari Ustadz Ahmad Bastari terkait dengan bagaimana Al-Quran bisa menjadi sumber inspirasi kita sebagai umat muslim yang ada di dunia ini. Dan kita akan langsung saja, Ustadz Ahmad Bastari, Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Ini tema yang sangat luar biasa dan mungkin sangat relevan terhadap kondisi masyarakat kita saat ini Ustadz. Mungkin bisa langsung Ustadz paparkan terkait dengan tema hari ini Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TVRI dimanapun berada, wabil khusus as-saimin was-saimat yang menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini, mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita
tilawah kita, qiyam kita, tarawih kita, dan tentunya adalah puasa kita. Amin. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan serta kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan dan menjalankan ibadah puasa ini dengan semaksimal mungkin. Amin Allahumma. Al-Quran atau bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Pas sekali tema yang akan kita bahas pada sore hari ini. Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Ramadan di samping dengan Al-Quran, dengan puasa juga dengan diturunkannya Al-Quran pada bulan itu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya Allah turunkan atau diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dari petunjuk itu serta sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Nah, tentunya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan ini bukanlah sebuah hal kebetulan, ya. Tapi memang Allah SWT ingin memberikan sebuah keistimewaan dan kelebihan serta penekanan kepada kita bahwa Al-Quran ini Allah turunkan untuk kita sebagai manusia, sebagai muslim menjadi sumber inspirasi dan juga tentunya sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam ayat tadi Allah SWT berfirman bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Ada tiga hal yang Allah SWT sebutkan fungsi Al-Quran di sini. Yang pertama adalah sebagai hudan. Hudan maknanya hidayah, petunjuk. Ya. Nah, petunjuk ini inspirasi juga termasuk dalam pembahasan tentang petunjuk. Jadi sebagai cara kita berpikir, cara kita hidup, kita mengambil ilmu, itu semua adalah kita ambil dari Al-Quran yang kita jadikan sebagai petunjuk atau Allah sebutkan sebagai hudan linnas. Allah SWT menyebutkannya bukan lil mu'minin, ya, tapi linnas, dan nas artinya semua manusia bisa menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Di dunia barat banyak sekali ilmuwan-ilmuwan barat yang terinspirasi dengan apa yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran. Banyak sekali ilmuwan barat yang kemudian juga masuk Islam setelah mereka mendalami isi Al-Quran. Dan bukan hanya para ilmuwan, banyak juga orang-orang barat yang notabene mereka non-muslim, setelah mereka membaca Al-Quran, tertarik dengan isinya, kemudian Allah berikan petunjuk serta hidayah kepada mereka. Nah, bagaimana dengan kita gitu? Sebagai seorang muslim yang lahir sebagai muslim, bapak ibu kita muslim, alhamdulillah keluarga kita muslim, tentunya Al-Quran ini tentu harus kita jadikan lebih atau kita harus lebih lagi bersemangat untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, hudan, dan itu juga sebagai inspirasi kita. Nah, kalau kita masih mencari inspirasi di luar Al-Quran, ya, atau di luar agama kita, di luar yang diajarkan oleh Nabi, tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan tentang keimanan kita. Berarti kita tidak percaya bahwa Al-Quran sebagai petunjuk sebagaimana Allah sebutkan hudan linnas. Kalau orang barat saja atau ilmuwan barat banyak yang masuk Islam karena membaca Al-Quran, kita setiap hari baca Al-Quran, sudah khatam sekian kali. Mbok ya adalah 1-2 ayat yang nyangkut gitu di dalam diri kita, yang kemudian menjadi pegangan kita. Ya, kalau belum bisa kita menjadikan 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian ayat itu sebagai inspirasi kita seluruhnya, ya paling tidak ada, kata orang Betawi itu ada gacuan kita lah, ya, ada yang kita pegang gitu. Nah, ini yang menjadi sumber inspirasi kita atau menjadi sumber pengetahuan kita yang menjadi tolak kita melakukan sesuatu itu ada latar belakangnya. Apa itu? Al-Quran. Jadi Al-Quran yang ada di dalam diri kita, yang kita pegang, yang kita baca, yang kita pahami, itu menjadi segala sesuatunya ketika kita ingin bertindak, ketika kita ingin melakukan sesuatu. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Kemudian Allah sebutkan juga fungsi Al-Quran yang Allah turunkan adalah sebagai penjelas dari petunjuk tadi. Di dalam menafsirkan Al-Quran, para ulama menyebutkan Al-Quran juga ditafsirkan oleh Al-Quran atau Al-Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi SAW. Nah, jadi ada ayat yang menjelaskan ayat yang lain. Yang ketiga fungsi Al-Quran adalah wal furqan. Al-Furqan artinya pembeda,
yang membedakan antara mana yang benar, mana yang salah, ya, mana yang harus kita ikutin dan mana yang harus kita tinggalkan. Itu semua ada, Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran. Allah sebutkan semuanya di dalam kitab suci Al-Quran, sehingga kita selaku umat yang membaca, dan kita jangan lupa ya, ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad adalah perintah membaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu, atau yang telah menciptakan Nabi Muhammad, menciptakan kita semua, menciptakan alam semesta beserta isinya. Jadi kalau kita menyadari ayat pertama dari surat Al-Alaq ini, tentunya kita sudah menjadi umat yang pintar. Tapi sayangnya Al-Quran yang pertama kali turun, Iqra, itu kemudian kita tidak membacanya. Kita mungkin sekedar membaca, tapi tidak membaca dalam artian yang sebenarnya, haqqa tilawati, membaca yang sebenar-benarnya, bukan hanya sekedar membaca alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi, tapi kita dalami isinya. Ya, tentunya sebelum mendalami isinya kita harus bisa juga membaca ya. Maka setelah selesai belajar membacanya, kita baca, kita pahami, kita tadaburi. Kita ingin Al-Quran itu menjadi inspirasi, tapi kita nggak membaca, gimana bisa terjadi? Ya, kita berkuar-kuar Al-Quran sebagai sumber hukum kita, sebagai sumber inspirasi kita, tapi kita nggak pernah baca Quran. Betul. Maka Iqra, kata Allah Ta'ala, bacalah ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 9, Allah berfirman, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Inna hadzal qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini, Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk, mengarahkan, menunjukkan kepada jalan yang paling lurus, atau jalan yang lurus. Al-aqwam, al-qawim, al-mustaqim sama artinya, jalan yang lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman. Alladzina ya'maluna as-salihat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mereka melakukan amal soleh. Di antara amal soleh apa? Baca Quran, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan seterusnya. Anna lahum ajran kabira, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Baik, Ustadz, kita akan lanjutkan lagi nanti Ustadz penjelasannya terkait dengan Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Dan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, usai jeda pariwara kami akan segera kembali untuk lebih memperdalam lagi tentang apa itu Al-Quran yang harus kita jadikan sebagai sumber inspirasi kita sebagai umat manusia. Tetaplah di Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati Allah. Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan yang syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi Ustadz kalau bukan di Takjil, Taqarrub ke Jalan Ilahi. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Bastari tentang apa saja fungsi Al-Quran, di mana juga Al-Quran sebagai petunjuk, lalu Al-Quran sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut, dan juga Al-Quran tentu saja menjadi patokan ataupun acuan bagi kita untuk membedakan mana yang benar dan juga mana yang batil. Baik, selain itu Ustadz, kira-kira apa lagi yang harus kita ketahui jika memang ingin menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi kita? Baik. Melanjutkan tadi ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada jalan yang lurus. Itu sudah menjadi isyarat bagi kita ya, bahwa
Tidak ada pilihan bagi kita kalau betul kita ingin menjadikan kalau kita ingin mengambil inspirasi, mengambil ilmu pengetahuan, mengambil petunjuk kecuali dengan Al-Qur'an ini. Dan bukan hanya sekedar menjadi inspirasi saja, tapi menjadi sumber kebahagiaan. Wa yubasyirul mu'minin, dan berikan kabar gembira kepada orang beriman. Siapa? Alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira, bahwa bagi mereka pahala yang besar, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Di antara amal soleh adalah baca Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran. Kemudian di dalam ayat 82 surat yang sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara." Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan di antara Al-Qur'an itu ma huwa syifa'. Ada yang menjadi obat. Menjadi obat bagi orang-orang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Menjadi obat, syifa, penyembuh bagi segala penyakit. Penyakit apa? Al-Qur'an menjadi penyembuh penyakit batin dan penyakit lahir. Penyakit batin, penyakit hati, akhlak yang buruk. Al-Quran sebagai penyembuhnya, dan juga sebagai penyembuh obat, penyembuh penyakit lahir, itu dengan ruqyah. Jadi ada sahabat Nabi serombongan sedang pulang dari satu tempat melewati satu perkampungan Badui, Arab Badui. Mereka berhenti di situ, mampir. Dan ternyata kepala sukunya itu sedang terkena sakit, yaitu digigit kalajengking atau binatang berbisa di situ. Akhirnya mereka minta kepada rombongan sahabat untuk mengobatinya. Dibacakanlah surat Al-Fatihah, sembuh. Ya, jadi diruqyah dengan surat Al-Fatihah, bekas sengatan binatang berbisa tadi sembuh. Jadi ini juga Al-Quran sebagai penyembuh penyakit lahir, penyakit fisik ya. Jadi syifa'un wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang beriman. Di dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahmat, Allah yang rahmatnya sangat luas sekali, Allah yang Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an kepada hambanya. Jadi Al-Qur'an sebagai rahmat dari Allah SWT yang Maha Rahim, yang Maha memiliki rahmat yang luas. Nah, ini semua adalah sebagai pendorong bagi kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran, kemudian menjadikannya sebagai inspirasi kita, baik kita dalam belajar masalah agama apalagi ya, itu memang utama. Kemudian juga dalam masalah ilmu pengetahuan umum pun banyak hal-hal yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, tentang air, ya, tentang hujan, kemudian tentang air laut. Ada air laut yang terbelah, yang dua air laut yang tidak bertemu, ya, tidak saling masuk, ya. Allah sebutkan, dan ternyata setelah diteliti secara ilmu pengetahuan betul adanya tentang kilat, tentang ada makhluk di langit itu yang mengetuk-ngetuk, ya, was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Jadi yang mengetuk, ternyata ada penelitian bahwa di ruang luar angkasa itu para astronot itu mendengar suara ketukan. Setelah diteliti, ternyata Al-Quran sudah menyebutkan di dalam surah At-Tariq. Nah, jadi kalau orang Barat aja bisa menemukan hal-hal di alam ini berkat pengetahuan mereka, kemudian disandingkan dengan Al-Quran, ternyata Al-Quran lebih dulu. Nah, ini kan kita seharusnya juga lebih giat lagi gitu, belajar, lebih giat lagi untuk membaca tadi, Ummat Iqra tadi. Kemudian lagi tentang jasad muminya Fir'aun. Ya. Allah SWT sebutkan di dalam surat Yunus, al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari itu kami selamatkan tubuhmu, jasadmu, badanmu kami selamatkan, tidak hancur. Jadi setelah sekian lama tenggelam di dasar laut, setelah laut terbelah kemudian Allah tangkupkan lagi, tenggelamlah Fir'aun beserta keretanya dan pasukannya. Allah selamatkan badannya, Allah angkat. Diteliti oleh salah seorang profesor dari Perancis, ternyata kenapa tubuh Fir'aun tidak hancur? Karena mengandung garam. Dari mana? Bekas tenggelam di Laut Merah. Allah selamatkan. Masuk Islamlah sih ini. Jadi dia menyampaikan itu dalam sebuah seminar, seminar internasional. Disampaikan, diteliti bahwa ternyata jasad Fir'aun itu ada unsur garam. Salah seorang peserta mengangkat tangan, wahai profesor, sesungguhnya dalam Al-Quran itu sudah disebutkan terlebih dahulu sebelum Anda menemukannya. Dibacakanlah ayat tadi. Terkejutlah dia.
ternyata Al-Quran lebih dulu menyebutkannya dan masuk Islam dia. Jadi luar biasa. Ya, kita selaku Muslim harusnya malu gitu dengan para ilmuwan Barat atau dengan orang-orang non Muslim yang membaca Al-Quran mendapat hidayah petunjuk masuk Islam. Kita seharusnya yang tiap hari baca Quran atau mendengar Al-Quran harusnya lebih lagi menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi kita. Baik, Ustadz, berarti kalau misalkan kita simpulkan adalah bahwa jika kita memang mendalami Al-Quran, berbagai macam rahasia ilmu pengetahuan itu ada di dalamnya, begitu Ustadz? Betul. Ya. Ustadz, tadi Ustadz sampaikan dan kita semua tahu bahwa memang ayat pertama ataupun wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu adalah Iqra, membaca. Nah, tetapi saat ini mungkin yang menjadi permasalahan adalah kita hanya sekedar membaca, begitu Ustadz ya. Padahal untuk dapat menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi itu adalah dengan membaca dan juga dapat memahami secara mendalam isi dari Al-Quran tersebut. Lalu seperti apa strategi yang harus kita miliki agar kita tidak hanya sekedar membaca, tapi bisa menggali dengan sebetul-betulnya ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, Ustadz? Ya, baik. Jadi proses dalam mempelajari Al-Quran itu ada tahapan. Ada tahapan. Yang pertama membaca. Dan membaca Al-Quran kan dia bukan bahasa Latin, bahasa Arab. Artinya ada proses sebelumnya juga, itu belajar membaca Al-Quran. Nah, setelah belajar membaca, kita bisa membaca, kita hayati. Kita hayati, kita pahami isinya dulu. Apa nih isinya nih? Nah, untuk memahami isinya kan kita juga perlu bahasa Arab. Sementara belajar bahasa Arab perlu waktu. Alhamdulillah sekarang Al-Quran sudah diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa. Oke, sudah kita pahami walaupun melalui terjemahannya atau melalui para ulama, para guru, kemudian kita hayati, kita tadaburi. Nah, dan terakhir baru kita amalkan. Jadi mengamalkannya itu setelah kita memahami, menghayati isi daripada. Tapi langkah pertama adalah belajar membacanya dulu dan membaca yang benar. Ya, membaca yang benar. Kita pun pahamnya benar. Kalau bacanya salah, macam mana kita bisa paham yang benar? Berarti ada proses-proses yang harus kita lalui untuk dapat betul-betul bisa memahami isi dari ayat Al-Quran tersebut, Ustadz ya. Baik, Masya Allah. Ustadz, kita harus jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana. Usai jeda pariwara berikut ini, kami akan segera kembali. Dan nanti kami akan membacakan pertanyaan yang sudah pemirsa kirimkan kepada kami yang nanti akan langsung dijawab oleh Ustadz Ahmad Bastari. Jangan kemana-mana, tetap di Takjil, Takorub ke Jalan Ilahi. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati Allah. Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan. Tayangan yang syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi Ustadz kalau bukan di Takjil, Takorub ke Jalan Ilahi. Masya Allah, Ustadz tadi sudah sangat luar biasa sekali. Fungsi-fungsi Al-Quran sudah Ustadz sampaikan. Dan juga bagaimana Al-Quran seharusnya bisa menjadi inspirasi bagi kita. Karena di dalamnya memang tersimpan rahasia-rahasia yang ada di dalam dunia ini, Ustadz, begitu ya. Oke, Ustadz, kita sebelum nanti melanjutkan lagi, kita akan membacakan dulu. Ini ada pertanyaan yang masuk ke kami yang dikirimkan pertama melalui Instagram oleh pemburu takjil Donial Salim, Ustadz. Iya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, saya Donial, mahasiswa yang sedang merantau. 2 tahun terakhir banyak nikmat yang Allah takdirkan bagi saya. Alhamdulillah belakangan saya membaca majalah tentang SEO di kosan teman. Dan setiap momen penting yang saya lalui dalam 2 tahun ini ternyata memiliki kesamaan dengan apa yang ditulis di SEO itu. Apakah perasaan saya ini termasuk ke dalam doa syirik, Ustadz? Terima kasih. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tentang SEO ini mungkin sama juga dengan ramalan begitu Ustadz ya? Ya, ramalan, ramalan bintang macam. Oke, baik, mungkin itu banyak di kalangan orang Cina ya. Orang Cina. Bisa dijawab mungkin pertanyaan Ustadz? Ya. Kalau seorang muslim
dia mempercayai dengan namanya rukun iman, yang mempunyai rukun iman ke-6, itu iman kepada takdir. Ya. Definisi iman kepada takdir adalah meyakini bahwa apa yang bahwa Allah SWT sudah menetapkan ketentuan bagi setiap hambanya ya, di Lauhil Mahfuz sebelum manusia itu lahir. Ya. Jadi segala sesuatu itu sudah Allah tetapkan. Nah, ini menjadi rukun dalam keimanan kita. Artinya kalau kita tidak percaya dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita belum lengkap. Kemudian yang kedua, yang sifatnya ramalan, itu ramalan. Artinya bisa benar, bisa salah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam beberapa hadis tentang larangan untuk mempercayai ramalan ya. Ramalan. Karena hal itu bertentangan dengan ketetapan takdir tadi. Jadi kemudian yang kedua itu adalah hal gaib. Jadi sesuatu yang belum terjadi itu adalah hal gaib. Jadi kalau ngeramal itu kan sesuatu yang akan terjadi. Kalau udah terjadi bukan ramalan lagi namanya, ya. Nah, meramal dalam Islam itu nggak boleh. Apapun namanya, mau shio, mau apa, semua namanya termasuk rasi bintang. Nah, itu juga nggak boleh. Dalam Islam haram hukumnya mempercayai hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena yang berhak menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa diperkirakan, hanya perkiraan. Jadi misalnya begini, orang berdalih, kan ada itu namanya bukan perkiraan cuaca, perakiraan. Nggak pernah BMKG itu menyebutkan perkiraan. Dia bilang perakiraan. Jadi orang salah kaprah. Perakiraan itu kira-kira. Kalau terjadi, alhamdulillah. Kalau nggak terjadi ya berdasarkan kepada fenomena yang ada di alam. Di cuaca begini, kalau angin begini, kecepatan angin begini akan terjadi hujan. Kebiasaan. Tapi mereka tidak bisa menetapkan itu pasti ya. Namanya, maka dibilangnya perakiraan. Termasuk ramalan. Dan Rasulullah sangat keras sekali, orang yang percaya dengan ramalan dia telah syirik. Jadi kalau dia percaya dengan termasuk syio tadi, kalau dia percaya nih termasuk dalam dosa syirik gitu, maka nggak boleh. Ada ketepatan misalnya, kesamaan dengan apa yang ditetapkan, udah berarti apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itulah yang terjadi. Masalah sesuai dengan sio atau tidak itu nggak ada urusan. Ya, nggak ada urusannya. Kata mereka ini udah, itu akidah mereka, keyakinan mereka, silakan. Tapi kita selaku muslim, kita punya yang namanya iman kepada takdir. Khawatirnya begini, kenapa dilarang? Khawatirnya ketika kita percaya dengan sio itu, kita udah yakin. Ternyata di luar yang dituliskan dalam sio itu, akhirnya kita kecewa, kita protes, dan kita wah ini Tuhan salah kasih nih. Nah, kan nggak begitu. Maka nggak boleh. Apa yang Allah tetapkan kita nggak tahu. Apa yang sudah terjadi ya baru kita tahu. Ya kayak misalnya hari ini kita hari ini buka puasanya dengan kita pengennya beli ini beli itu yang enak-enak, di tengah jalan ternyata makanan yang kita beli jatuh pecah, nggak jadi kita makan. Misal ya. Atau kita sudah berharap jodoh kita maunya si gini gitu kan, ternyata dapatnya lain. Udah, itulah takdirnya. Mau kerja misalnya di tempat A nggak dapat, tempat B nggak dapat, akhirnya ternyata kerjanya yang di luar yang dia bayangkan selama ini. Itulah takdir. Jadi kalau kita misalkan kamu cocoknya kerja di air, wah itu udah itu udah nyalahi takdir, itu nggak boleh ya. Kita nggak tahu, kita coba dulu mau kerja di air, mau kerja di langit, mau kerja di mana ya, cari dulu. Oh cocoknya sebagai begini nah, kita cocoknya jodohnya kita ini. Nah, jadi intinya tidak boleh percaya dengan itu ya. Ada istilah juga Ustadz ya, manusia hanya bisa berencana, namun keputusannya tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah tadi jawaban dari Ustadz Ahmad Bastari. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari pemburu takjil yang dikirimkan lewat Facebook dari Devrian Syah. Assalamualaikum, mau berbagi takjil tentang fenomena saat ini, yaitu mencocokkan hadis atau ayat Al-Quran
dengan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, misalnya konflik Rusia dan Ukraina atau kejadian-kejadian lainnya seperti kecelakaan, musibah dan lain sebagainya. Apakah ini dibolehkan dan apakah ada kandungan Al-Quran atau hadis yang tafsirnya berbunyi tentang ramalan masa depan? Terima kasih Ustadz. Ini mungkin agak-agak mirip juga Ustadz ya? Sebenarnya hampir mirip ya, cuman ini lebih luas lagi. Jadi apakah betul apa yang terjadi misal konflik antara Rusia dengan Ukraina adalah seperti yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya tentang peperangan dengan bangsa Rum segala macam? Wallahu a'lam. Kita nggak bisa mastiin juga apakah itu betul itu yang terjadi atau sama dengan yang sempat viral juga, misalnya umur umat Nabi Muhammad hanya 1.500 tahun, pada tahun sekian akan terjadi begini. Jadi seakan-akan sudah mendekati ramalan bahwa kiamat itu bisa dipastikan pada tahun 1950-an kiamat, karena sudah tinggal sekian tahun lagi. Satu sisi dia mengingatkan orang tentang kiamat, betul. Tapi ketika dia menetapkan tentang tahun, lihat dari fenomena-fenomena yang ada, nggak bisa, nggak berani kita. Sudah menetapkan prediksi kita gini-gini, nggak bisa. Urusan Allah. Itu. Sama dengan sekarang. Katanya akan terjadi kemarau panjang dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Ini tiap hari hujan, banjir pula. Jadi nggak bisa. Ya, itu urusan yang akan datang. Jangankan yang akan datang, besok aja kita nggak bisa nentuin. Betul. Kita berencana tapi menentukan no. Ya, nggak bisa. Sebagai seorang Muslim, kita percaya kepada takdir. Kita berencana karena percaya kepada takdir bukan berarti kita nggak boleh berencana. Tapi kemudian kita menetapkan harus terjadi, itu nggak boleh. Mengaitkan dengan peristiwa ini dengan ayat ini, ya silahkan aja. Tapi kalau nggak cocok kemudian anda marah dengan Quran atau merasa Qurannya salah, enggak. Itu yang khawatir, itu yang dikhawatirkan. Ya, kalau hanya memprediksi atau mengatakan ya mungkin ini ada kaitannya dengan ini, lah. Tapi menetapkan itu nggak boleh. Baik. Sudah 2 pertanyaan dijawab oleh Ustadz Ahmad Bastari dan kita masih punya 1 segmen lagi. Nanti kita akan mendengarkan kesimpulan dan juga kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dipimpin oleh Ustadz Ahmad Bastari. Jangan kemana-mana, tetap di Takjil, Takorup ke Jalan Ilahi. Ya baik, terima kasih pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati Allah. Anda masih menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan yang syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menggapai manisnya iman. Di mana lagi Ustadz kalau bukan di Takjil, Takorup ke Jalan Ilahi. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung program kita pada sore hari ini dan kita akan langsung mendengarkan kesimpulan dari Ustadz Ahmad Bastari terkait dengan tema kita yaitu Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di penghujung sesi kita pada sore hari ini menjelang berbuka, kesimpulan dari tema kita Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Mari kita baca Al-Quran lagi. Kembali kepada perintah Allah kepada Nabi Muhammad pertama kali, Iqra. Sebagai umat yang diperintahkan untuk membaca, ayo kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, apalagi ini di bulan Ramadan ya. Kita gali Al-Quran, kita baca. Yang belum bisa membaca, belajar membaca. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwa orang yang baca Al-Quran dengan lancar itu bersama para malaikat, dan yang membacanya dengan terbata-bata bersama dengan mendapatkan 2 pahala. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Yang baca Al-Qur'an dengan terbata-bata, sulit ngucapin hurufnya, dia dapat 2 pahala. Yuk kita baca Al-Qur'an lagi, kita gali lagi, kita baca terjemahannya. Saya punya bukan program, sering saya sampaikan ya. Kalau kita baca Quran di bulan Ramadan ini, sisipkan waktu atau rencana atau dalam rancangan Ramadan kita itu adalah menghatamkan Al-Quran beserta terjemahnya 30 juz ya. Kalau kita target tilawahnya misalkan tahun ini 3-4 kali,
selipkan satunya itu menghatamkan Al-Quran berikut terjemahannya, kecuali kita sudah ngerti bahasa Arab. Yang ngerti bahasa Arab pun tidak serta merta kemudian dia langsung paham, dia tetap harus buka tafsir. Ya, dia harus tetap buka tafsir atau bagaimana para ulama menjelaskan tentang ayat yang dibaca itu. Dan kemudian terakhir adalah bahwa Al-Quran sebagai sumber inspirasi kita, tidak mungkin kita mendapatkan inspirasi tanpa kita membaca dan mempelajari serta menggalinya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allah rahmati kami dengan Al-Quran ini. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kami. Berikan kepada kami kemudahan untuk membacanya siang dan sore, pagi dan malam. Siang, malam, pagi, sore, terus bersama dengan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan Al-Quran sebagai syafaat kepada kita, atau menjadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi kita nanti di hari kiamat, ya, karena di antara yang memberikan syafaat nanti di hari kiamat adalah Al-Quran atau bacaan Al-Quran kita, dan menjadi penerang bagi kita nanti di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, mungkin kita bisa langsung berdoa bersama Ustadz pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa TVRI Bangka Belitung yang dirahmati Allah, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Bastari, dan kita ketahui bahwa memang pada masa terdahulu Al-Quran sudah terbukti mampu untuk menjadikan peradaban Islam yang kosmopolitan, dan hal itu pula lah yang kemudian untuk saat ini pada masa sekarang ini juga harus kita lakukan agar Al-Quran dapat kita jadikan sebagai sumber inspirasi sehingga Islam yang berkemajuan dapat terwujud pada masa yang saat ini. Ustadz Ahmad Bastari, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini, dan saudara jangan kemana-mana karena setiap hari pada bulan Ramadan ini jangan lupa untuk terus menyaksikan tontonan yang insya Allah menjadi tuntunan, program yang mencurahkan ilmu dan mencerahkan, tayangan yang syarat kasanah keislaman sebagai bekal amalan untuk menuju ataupun menggapai manisnya iman. Dimana lagi kalau bukan di takjil, takorub ke jalan ilahi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.